Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, sekalipun kami tidak setia. Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh dan terpuruk. Allah yang dengan kekuatan tangannya selalu terulur mengangkat kami ketika kami jatuh. Kepadamu ya Allah, malam hari ini kami datang dan menyerahkan hati pikiran kami. Biarlah kebenaran-Mu malam ini mencapai hati kami, pikiran kami. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dan apa yang kami mengerti, berikan kami kemauan yang kuat untuk melakukan kebenaran-Mu oleh kekuatan-Mu sendiri. Bicaralah kepada kami malam ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah Revival Night pada malam hari ini. Semua Bapak Ibu yang mengikutinya dari rumah masing-masing, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Kiranya pujian, doa, bahkan kebenaran firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, memberikan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita sekalian. Tidak lupa terima kasih Pak Roland dari jauh rupanya mengikuti di sana pagi ya. Selamat pagi Pak Roland, Ibu Eike, juga Ariel mengikuti ibadah luar biasa. Puji Tuhan, teknologi memungkinkan di mana saja kita bisa beribadah bersama-sama. Dan malam hari ini kita melanjutkan topik khotbah sesuai dengan persiapan kebaktian tahunan nasional YPPI Batu. Tema kita, kasih Allah yang kekal bagi dunia yang gagal. Maka selama bulan-bulan ini kita terus memikirkan kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, bahwa semua kita, termasuk yang berkhotbah, pernah gagal. Orang-orang yang gagal. Dan kita bersyukur, sekalipun kita orang-orang yang gagal, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Buktinya kita masih ada sampai malam hari ini. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang berani berkata, saya tidak pernah gagal. Mungkin waktu saudara berkata, saya tidak pernah gagal, saya mau beritahu, saudara sedang gagal. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kegagalan nampaknya menjadi bagian hidup kita setiap hari. Apalagi ketika kita masih jauh dari Tuhan. Apalagi kita membelakangi Tuhan. Bukan hanya gagal, itu gagalnya bertubi-tubi. Tapi syukur masih hidup. Dan di dalam Alkitab, Allah begitu gamblang membuka kepada kita bahwa orang-orang yang Dia pilih, orang-orang yang Dia pakai, juga bukan orang-orang yang sempurna. Mereka ordinary people, orang-orang yang biasa seperti saudara dan saya. Tapi di tangan Allah yang ordinary ini menjadi extraordinary. Di tangan Allah yang gagal ini bisa diangkat, kemudian dibentuk, kemudian dipakai supaya mereka yang gagal boleh ditolong bangkit dari kegagalan. Itu sebabnya ada ungkapan seperti ini. Lebih baik jadi murid yang gagal daripada gagal menjadi murid. Lebih baik jadi murid yang gagal. Ini gagal tapi dia sudah jadi murid, sehingga masih ada ruang untuk sang guru untuk menolong dia. Tapi yang parah ini yang tidak pernah menjadi murid, gagal jadi murid. Nah, ini kasihan. Ini pasti
gagal dan gagal dan gagal, dan menikmati hidup yang pahit dan penuh dengan penderitaan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang kita sudah kenal dan minggu lalu sudah disampaikan di sini. Maka ini adalah yang kedua, gagalnya Petrus yang kedua. Mari kita sama-sama perhatikan Alkitab kita, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16, 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, sejak pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Percakapan Yesus dan murid-murid ini terjadi di Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi ini kurang lebih 40 kilometer timur laut dari Laut Galilea. Kalau Bapak Ibu perhatikan PowerPoint yang saya tunjukkan kepada Bapak, itu sedikit latar belakang atau apa yang ada di Kaisarea Filipi. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, saya berikan garis besar untuk kita perhatikan. Peristiwa ini terjadi 1 minggu sebelum penyaliban. Jadi kurang lebih 1 minggu sebelum penyaliban. Ini berarti Yesus bersama murid-murid mereka menyingkir ke daerah bukan daerahnya orang Yahudi. Mereka pergi ke daerah Kaisarea, ini daerah orang kafir. Maka di situ latar belakang yang nanti akan muncul di daerah itu adalah banyak kuil-kuil. Ada 14 kuil. Dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa Syria pada waktu itu. Dan masih banyak kuil-kuil yang lain, sesembahan Yunani, Romawi, semua ada di daerah itu. Jadi saudara bisa bayangkan situasinya, ujian komprehensif kepada para murid terjadi di daerah yang dimana ada banyak latar belakang itu, sesembahan di situ. Maka di tempat itu lalu Yesus memberikan 2 pertanyaan yang penting. Hanya 2 soal komprehensif. Yang pertama, menurut kata orang, siapakah aku ini? Menurut kata orang, siapakah aku ini dengan latar belakang semua dewa-dewi sesembahan kuno yang ada di sekitar di situ. Saudara bayangkan situasi ini. Kalau Yesus bertanya di dalam gereja mungkin sedikit berbeda. Tapi bertanya di tempat seperti ini supaya murid-murid tidak diganggu oleh apapun, dan sekarang mereka hanya pure. Mereka dilatar belakangi oleh tempat yang seperti ini, dan sekarang Yesus tanya, menurut kata orang. Itu berarti ujian yang pertama untuk para murid. Apa yang kamu tahu di sekitar kamu? Seorang murid tidak bisa hanya hidup untuk kelompoknya sendiri. Dia perlu punya kesadaran lingkungan. Apa kata orang tentang Yesus? Lalu mereka memberikan beberapa jawaban. Semua bicara tentang nabi-nabi. Semua bicara tentang nubuatan perjanjian lama. Setelah itu Yesus lanjutkan pertanyaan yang kedua. Tetapi apa katamu? Kalau tadi ujian komprehensif soal pertama itu berkaitan dengan
banyak orang di sekitar mereka sekarang, pertanyaan yang kedua lebih pribadi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang sifatnya pribadi. Itu sebabnya kekristenan ini soal pribadi. Itu sebabnya keselamatan itu soal pribadi. Bukan soal apa kata orang. Saudara bisa kutip kata pendeta ini. Saudara bisa kutip kata hamba Tuhan ini. Saudara bisa kutip kata orang ini dan itu. Tetapi Yesus sekarang bertanya, kamu sendiri, menurut kamu siapakah aku ini? Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun bahkan melayani Tuhan sebagai majelis kah? Sebagai penatua kah? Kalau pertanyaan ini datang kepada saudara, menurut kamu siapakah aku ini? Apa jawab saudara? Mungkin saudara berkata, oh saya sudah tahu. Waktu katekisasi pendeta sudah mengajar, engkau adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kemudian hidup kurang lebih 33 tahun setengah, menderita, kemudian mati dan bangkit. Oke. Tapi belum cukup. Menurut kamu, apa katamu? Ini berarti bicara tentang pribadi. Banyak orang tahu Yesus. Banyak orang bisa bercerita tentang Yesus. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Yesus pun bisa menceritakan siapa dia. Tetapi kekristenan tidak berhenti pada pengetahuan. Pertanyaan yang lebih fokus dan pribadi. Menurut kamu, menurut saudara yang sedang melihat saya, siapakah Yesus? Apakah jawab saudara? Oh, mungkin saudara menjawab, dia juru selamat dunia. Tidak salah. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak salah. Tapi belum menjawab pertanyaannya. Kalau Yesus bertanya kepada saya, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau juru selamatku. Engkau Tuhanku. Engkau mati bagi dosaku. Dan saya percaya kematianmu menyelesaikan semua perkara hutang dosaku. Itu sebabnya aku menerima engkau di dalam hatiku menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi. Saudara, ada banyak orang, ada terlalu banyak orang hanya tahu tapi belum pernah membuat keputusan, membuka hati mereka secara pribadi, mengundang dia masuk ke dalam hati menjadi Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Orang ditanya, kamu sudah hidup baru? Sudah. Saya sudah sambut baru, sudah CD dan lain sebagainya. Belum. Itu jawaban belum mencapai maksudnya. Lahir baru itu bicara pribadi. Maka ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini pengakuan penting. Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah baru di situ? Mereka sudah perhatikan apa yang Yesus kerjakan ketika mereka bersama-sama dengan dia. Maka itu saudara-saudara, dalam Matius pasal 16 ayat 17, 18 dan 19 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Terjemahan lain berkata, diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara perhatikan, luar biasa. Jawaban yang sifatnya pribadi itu. Yesus berkata, diberkatilah engkau Simon. Saudara, kenapa Tuhan tidak bilang Petrus? Tuhan bilang Simon. Untuk beritahu dari mana dia datang. Sesungguhnya kamu itu siapa?
Waktu saudara dan saya bisa mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, jangan lupa dari mana kita datang. Kita sesungguhnya orang-orang yang harusnya dibinasakan oleh karena dosa. Kita seharusnya orang-orang yang terpuruk, terhilang. Tapi dia sudah bawa. Waktu kita bisa berkata, Yesus Tuhan, aku percaya kepadamu secara pribadi. Aku menerima engkau secara pribadi. Lalu Yesus bilang, itu bukan dari dirimu. Itu pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang menginsyafkan kamu bahwa kamu orang berdosa dan kamu memerlukan Juru Selamat. Maka ketika Yesus berkata, bukan kamu yang bilang, Bapa. Untuk mengingatkan bahwa pengakuan dari diri kita sendiri sebagai orang berdosa itu tidak mungkin. Kalau bukan pekerjaan Allah. Maka malam ini Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, kalau Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu mendengar Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Bapak Ibu berkata, saya percaya. Saya mau beritahu, itu bukan datang dari Bapak Ibu. Itu datang dari Allah. Roh Kudus yang bekerja, yang menginsafkan kita. Sehingga kita sadar, kita perlu Dia. Lalu kita berkata, come into my heart. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan. Karena Engkaulah yang layak menempati hatiku. Nah saudara-saudara, ada terjemahan lain yang coba menerjemahkan jawaban Petrus dan berkata, Yesus berkata kepada Petrus seperti begini, Petrus, kamu adalah orang pertama yang memahami siapa aku. Oleh karena itu, kamu adalah batu pertama, batu fondasi awal dari gereja yang aku dirikan. Pengakuan Petrus. Saya tidak mau lebih dalam bicara tentang pengakuan ini. Kita bisa diskusi ini dan ada banyak persoalan di sini berkaitan dengan saudara-saudara kita yang dari Katolik. Kalau Allah, Yesus berkata pengakuanmu itu datang dari Allah, lalu dikatakan di atas pengakuanmu itu aku dirikan gereja, itu berarti bukan di atas pengakuan Petrus ansih, bukan Petrus saja. Tapi sebenarnya itu bicara tentang di atas Allah yang membuat kamu mengakui seperti itu. Berarti gereja didirikan oleh Allah sendiri di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka kemudian kita punya teks pada malam hari ini ayat 21. Sejak waktu itu. Saudara perhatikan. Setelah ujian ini jawaban diterima oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang begini. Sejak waktu itu. Teks kita ayat 21. Sejak waktu itu. Sejak kapan? Sejak mereka selesai menjawab ujian komprehensif itu. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Perhatikan bahwa ia harus. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam beberapa teks Alkitab. Biasanya dipakai istilah ini sebagai divine necessity. Keharusan ilahi. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sejak pengakuan itu, Yesus mulai bicara. Sebuah kutipan bilang begini, semua kebenaran tidaklah untuk dibicarakan kepada semua orang pada segala waktu. Tetapi harus disampaikan pada saat yang tepat dan cocok dengan keadaan mereka saat itu. Yesus baru bicara ini setelah mendengar pengakuan mereka. Yesus tidak bicara ini sejak awal. Bukan. Sejak Yesus awal melayani dia tidak sampaikan ini. Sampai pada waktunya. Maka saudara-saudara untuk mengerti kebenaran, untuk mengerti Allah kita. Itu tidak cukup sekali belajar langsung selesai. Tidak bisa. Ada bagian-bagian yang harus disiapkan. Ada bagian-bagian yang harus dimengerti. Baru pada bagian tertentu. Datang lagi pengajaran yang lain. Ini keras. Pelajaran yang terakhir menjelang menuju ke Golgota ini, pernyataan Yesus ini begitu keras. Nanti kita lihat reaksinya. Maka apa kata Petrus?
Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara perhatikan, Petrus yang tadinya baru mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang dia tidak terima apa yang Yesus sampaikan. Teks kita bilang dia menarik Yesus ke samping. Teks Yunani bilang dia menarik Yesus ke belakang. Dan dia sekarang seolah-olah mau di depan. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita secara rohani, kadang-kadang kita kehilangan keseimbangan. Terhadap situasi ini Matthew Henry bilang begini, mungkin Petrus sedikit tersanjung dengan hal-hal besar yang telah dikatakan Kristus kepadanya, sehingga membuat dia lebih berani kepada Kristus daripada sebelumnya. Begitu sulit untuk menjaga roh rendah hati di tengah-tengah keberhasilan besar. Ketika orang mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang besar, banyak orang kehilangan keseimbangan. Dia merasa seolah-olah itu dirinya. Ada berapa banyak orang, ada berapa banyak pelayan Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Ketika mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman ajaib, merasa diri lebih besar dari Tuhan Yesus. Sehingga dia bukan menarik semua orang datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia menarik semua orang datang kepada dirinya. Saudara perhatikan, ini yang terjadi di sini. Petrus menarik dia ke samping. Saudara, kenapa Petrus harus bereaksi seperti itu? Di sinilah kita melihat kegagalan Petrus. Yang pertama, Petrus gagal memahami Mesias yang menderita. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu, dan hal itu sekali-kali takkan terjadi padamu. Hebat sekali. Petrus tidak bisa terima antara pengakuan dan sekarang konsepnya ini sekarang diuji. Kamu mengaku saya Mesias, tapi Mesias yang mana? Saudara mengaku Yesus itu Tuhan, tapi pertanyaan, Tuhan yang mana? Apakah Yesus itu hebat? Karena dia hebat, dia selalu harus memenuhi keinginanmu. Itulah dia. Apakah dia itu Mesias? Maka dia harus membuat kamu menang terus. Tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, makmur, tidak miskin. Apakah Yesus seperti itu? Inilah pikiran Paulus. Dia mengerti Mesias yang politis. Dia mengerti sebagaimana orang pada masa itu berpikir tentang Mesias. Petrus telah dibesarkan dengan gagasan tentang Mesias yang berkuasa dan penuh kemuliaan dan penaklukan. Maka baginya gagasan tentang Mesias yang menderita, hubungan salib dan karya Mesias itu di luar pemikirannya. Bukankah kita juga demikian? Kita berpikir kalau ikut Yesus, kita melayani Yesus, tidak boleh ada penderitaan, tidak boleh ada kesulitan, tidak boleh sakit. Kalau kita berpikir seperti itu, ya kita tidak jauh berbeda dengan Petrus. Maka saya berani berkata banyak orang Kristen gagal memahami siapa Yesus. Mereka pikir ikut Yesus semua oke.
Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sakit hati, tidak lagi penderitaan, tidak lagi tersinggung dan sebagainya. Keliru. Coba perhatikan di sini. Petrus gagal mengerti Mesias yang diakui dari mulutnya. Maka saudara, ada bahaya sekali antara pengakuan dan pengalaman berbeda. Oleh karena yang kita akui, kita memberikan pengertian sendiri ke dalamnya. Bukan dia yang sesungguhnya. Dan bukankah ini kegagalan banyak orang yang menyebut diri Kristen? Maaf, kalau saya berani berkata, bahkan hamba Tuhan pun banyak yang mengajar salah. Yesus seperti apa yang kita mau beritakan? Banyak orang menghindari penderitaan. Banyak orang menghindari kesulitan. Maka itu dibuat kesimpulan, kalau ikut Yesus no problema. Kita bisa menikmati hari-hari hidup bersama dengan Dia. Oh haleluya, hanya haleluya terus tiap hari. Selalu ada sukacita, amin. Apa kabar? Allah kita luar biasa, dan kita biasa-biasa saja. Banyak kali tanpa sadar kita menipu diri kita sendiri dengan jargon-jargon rohani yang sebenarnya tidak demikian. Yang datang bisa jadi dari pengenalan yang keliru, pemahaman yang keliru. Dan yang kedua, di mana gagalnya Petrus? Yang kedua, Petrus gagal memahami jalan Tuhan. Petrus dipakai setan dalam hal ini untuk menghalangi jalan Tuhan. Petrus bicara sama dengan ketika setan mencoba Yesus di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Maka saya coba meneliti sedikit. Kira-kira waktu Petrus menarik Yesus, lalu Yesus kemudian, jadi ini ada pertama begini ya. Petrus menegur Yesus. Setelah itu Yesus menegur Petrus. Mereka saling teguran ya. Jadi Petrus menyapa Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus sapa Petrus. Sapa-sapaannya. Petrus tegur, lalu Yesus balik menegur. Nah, yang menarik waktu Yesus balik menegur. Enyahlah iblis. Itu kalau saya Tuhan Yesus pasti begitu. Tapi beberapa penafsir sepakat. Waktu Yesus berkata enyahlah iblis. Waktu dia bicara itu kepada Petrus. Dia tidak sedang dalam kondisi amarah yang besar. Yang tidak mungkin terkontrol. Dia murka sekali. Kamu baru saja mengaku saya ini Mesias. Sekarang di mana otak kau? Nah itu kalau saya. Tuhan Yesus tidak emosi seperti begitu. Tapi sebenarnya ada yang menggambarkan bahwa di situ dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena murid-murid yang dekat dengan dia sedang dipakai oleh setan. Setan tidak berhasil di padang gurun. Saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dan waktu yang baik itu sekarang. Waktu yang baik itu adalah memakai orang yang dekat. Dia membisikkan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Maka Yesus bilang, enyah kau iblis. Di situ kalau bahasa Yunani mau jelaskan begini. Iblis kau enyah kau pergi. Petrus kamu ke belakang. Kamu ikut saya. Bukan saya ikut kamu. Kamu ikut apa yang saya pikirkan. Jangan suruh saya ikut apa yang kau pikirkan. Tapi untuk iblis enyah pergi kau. Tapi Petrus ingat posisi. Kamu ikut saya. Bukan saya ikut kamu. Berapa banyak orang yang katanya mau ikut Yesus. Tapi sebenarnya
Mereka minta Yesus ikut mereka. Ikut apa yang mereka mau. Bukan apa yang Yesus mau. Mereka meminta Yesus memenuhi apa yang mereka kehendaki. Bukan mereka mengikuti apa yang Yesus kehendaki. Itu sudah kena perangkap simbolis. Maka saudara perhatikan di sini. Setan itu menunggu waktu yang tepat. Setan itu menunggu orang yang tepat. Dia pakai orang yang dekat. Dan itu sebenarnya membuat Yesus sedih. Karena dia yang tadi baru mengaku, engkau Mesias anak Allah. Yesus bilang di atas pengakuan, aku akan dirikan gereja. Baru saja pengakuan itu keluar. Hanya beberapa saat berubah. Berarti apa yang diakui itu isinya beda. Mesias yang diakui itu bukan Mesias seperti yang seharusnya Allah maksudkan. Maka saudara perhatikan, setan ini luar biasa. Saya harap tidak ada di antara kita. Saya harap dia tidak sedang membisikkan ke dalam pikiran kita sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Setan secara harafiah berarti musuh. Pendakwah, dia terus mendakwa kita. Itu sebabnya gagasan Petrus bukanlah gagasan Allah tapi gagasan manusia. Maka ada seseorang coba mendefinisikan siapa itu setan. Setan adalah kekuatan apapun yang berusaha membelokkan kita dari jalan Tuhan. Saudara mau ke gereja, orang bilang jangan ke gereja. Itu setan. Jadi saudara ragu. Setan itu apa? Kekuatan apapun yang berusaha membelokkan kita dari jalan Tuhan. Siapapun dia, apapun gelarnya, apapun kedudukannya, apapun status sosialnya. Kalau dia bicara membelokkan kita dari kebenaran firman Tuhan, dari Tuhan, itu setan. Itu sedang dipakai setan. Yang kedua, setan adalah pengaruh apapun yang berusaha membuat kita berbalik dari jalan yang sulit yang telah Allah tetapkan di hadapan kita. Barang siapa mengikut aku harus memikul salib. Itu nanti ayat 24 Yesus menjelaskan. Jadi siapapun yang beritahu kepada saudara dan saya, ikut Yesus aman, tidak ada masalah. Itu pikiran setan. Maka banyak orang lari dari kesulitan. Banyak orang lari dari penderitaan. Mereka tidak berani menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Padahal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kesulitan, masalah tidak bisa dihindari. Dan yang ketiga, setan adalah kekuatan apapun yang berusaha membuat keinginan manusia menggantikan perintah Allah. Jadi kalau saudara mulai berpikir terbalik, saudara tidak berpikir seperti apa yang Tuhan mau, saudara sedang dipakai setan daripada bilang dirasuk. Kalau dirasuk lain lagi. Kemudian ada yang juga lebih spesifik. Bagaimana cara setan membelokkan jalan itu. Setan bilang begini, beri mereka roti, beri mereka hal-hal materi, kata penggoda. Dan mereka akan mengikut engkau. Ini kan pengajaran yang kita sering dengar. Beri mereka semua kekayaan, kemakmuran, baru mereka ikut engkau. Bukankah itu yang setan katakan kepada Allah tentang Ayub? Oh, dia ikut kamu itu karena dia kaya, karena semua dikasih. Coba ambil itu semua. Dia akan meninggalkan engkau. Maka sekarang dibalik. Itu cara setan bekerja. Yang kedua, dia juga bilang begini, beri mereka sensasi, kata si penggoda. Beri mereka keajaiban dan mereka akan mengikuti engkau. Ini yang sedikit-sedikit mujizat, yang maniak mujizat. Bisa jadi tanpa sadar sedang dipakai setan. Dan yang ketiga, berkompromi dengan dunia ini. Kata si penggoda, kurangi standarmu.
dan mereka akan mengikuti engkau. Jangan terlalu kaku ikut firman Tuhan. Jadi standar firman Tuhan diturunkan. Itulah cara setan. Maka Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pikiran dia tentang Mesias itu pikiran politis. Kalau itu pikiran politis, itu pikiran manusia. Dan kalau itu pikiran manusia, itu politis, itu berarti ada 3. Kedudukan, kuasa, dan kekayaan. Saudara ingat ketika Yakobus dan Yohanes punya mama mengusulkan kepada Tuhan Yesus, jangan lupa kalau Tuhan sudah jadi raja, jangan lupa kedudukan buat 10 anak 2 ini. Itu dia. Itu konsep Mesias politis. Itu cara pikir manusia. Saudara, saya berpikir, Tuhan jangan sampai pikiran saya bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia alias bisikan dari setan. Kalau yang dikejar mati-matian adalah kedudukan. Ada orang demi apapun yang penting mendapatkan kedudukan tertentu. Maka rajin dia pergi ke dukun. Kumpulkan uang banyak-banyak supaya bisa mendapatkan kedudukan. Itu pikiran setan. Itu pikiran manusia. Kuasa. Mengejar kuasa. Ingin punya kuasa. Itu pikiran manusia. Ingin mengejar kekayaan. Itu juga pikiran manusia. Kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi apa yang dipikirkan manusia. Kedudukan, kuasa, dan kekayaan. Saya khawatir banyak pemimpin gereja. Saya khawatir banyak pemimpin berpikir seperti Petrus di sini. Dan harus mendapat teguran yang keras. Kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yang seharusnya ada dalam pikiran kita adalah apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu dipakai untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu harus dipakai supaya kita memberitakan itu kepada dunia yang sengsara ini. Kepada dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Itu pikiran Allah. Apapun yang kita kerjakan untuk menangkan jiwa. Untuk membawa mereka yang hilang kembali kepada Tuhan. Itu pikiran Allah. Tapi kalau kita hanya pikir kedudukan, kuasa, uang. Itu pikiran manusia. Atau lebih tegas, itu dari setan. Saya tidak anti kedudukan, kuasa, dan kekayaan. Bukan. Kedudukan, kuasa, dan kekayaan harusnya dipakai supaya banyak orang berjumpa Yesus secara pribadi. Kalau hanya semata-mata untuk diri kita sendiri, itu setan. Itu bisikan dari setan. Itu pekerjaan dari setan. Pikiran Allah selalu bagaimana supaya mereka yang terhilang diselamatkan. Itu pikiran Allah. Maka saudara-saudara, waktu Yesus berkata kepada Petrus, engkau batu karang, Kefas, sekarang berubah. Si batu karang menjadi batu sandungan. Berapa banyak orang rindu jadi berkat. Rindu memberkati orang lain. Tapi yang terjadi menjadi sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Karena mengikuti pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Karena mengikuti pengaruh si jahat yang menguasai dunia ini. Paulus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu udara yang sedang menguasai dunia ini, yang sedang memasukkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itu
Tidak usah terkejut karena itu bisa masuk juga kepada orang-orang yang katanya percaya. Bahkan hamba Tuhan. Siapa Petrus di sini? Maka hati-hati. Jangan sampai tanpa sadar kita juga menjadi agennya si setan. Dengan cara berpikir kita yang bukan pikiran Allah. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seorang yang baik dapat saja berubah dengan cepat karena dikejutkan oleh pencobaan. Kristus menjawab Petrus seperti ia sedang berbicara kepada iblis itu sendiri. Matius 4 ayat 10. Maka pelajaran yang perlu kita ambil malam hari ini dari kebenaran ini adalah yang pertama, Petrus adalah orang yang pernah gagal namun bersama Yesus. Kegagalan bukanlah akhir segala sesuatu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Petrus gagal tapi langsung ditegur, langsung diselamatkan. Itu dia tadi. Lebih baik jadi murid yang gagal tapi daripada gagal menjadi murid. Ada kesempatan gurunya untuk selamatkan dia. Iblis pergi. Petrus, kamu ikut saya, kamu di belakang. Nanti ayat 24 Yesus lanjutkan. Barang siapa mau mengikut aku, menyangkal diri. Pikul salib. Lalu mengikut aku. Itu Injil yang sejati. Itu kebenaran yang sejati. Yang kedua, berulang kali kesalahan Petrus perlu dikoreksi. Dan Tuhan mengkoreksi dia dengan sabar, tegas, tapi juga dalam kasih. Sang Maha Guru sedang mencari murid yang ingin belajar. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Apa artinya? Kegagalan, kesempatan untuk belajar lebih lagi. Yang diperlukan adalah pengakuan. Ya, kita salah. Kalau ditegur ya terima. Karena setelah itu akan diajar yang benar seperti apa. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada Petrus. Bapak perhatikan perjalanan hidup Petrus. Setelah ini dia masih menyangkal ya. 3 kali pula. Tapi dia jatuh berulang kali. Dia tetap ikut. Dia jatuh dan jatuh lagi. Dia tetap ikut. Dia tidak lari. Dia tidak seperti Yudas. Kontras. Dia tetap ikut walaupun berat, walaupun sulit, walaupun takut. Tapi tetap ikut. Maka saudara-saudara, jangan pernah menyerah ketika gagal. Berserahlah kepada Tuhan. Ada kekuatan baru. Siapa yang tidak pernah gagal? Datang sama dia. Guru agung itu. Maka malam ini kebenaran firman Tuhan ini juga untuk kita. Kita tidak lebih baik dari Petrus. Mungkin kalau kita ada pada situasi Petrus dan teman murid-muridnya yang lain, kita bisa juga buat yang sama. Kalau saudara perhatikan lebih teliti Alkitab, saudara akan temukan. Sampai Pentakosta pun mereka belum mengerti. Karena mereka masih bilang, kapan engkau datang sebagai raja? Mereka tidak mengerti konsep Mesias yang menderita, dia datang menderita, mati bangkit supaya manusia berdosa diselamatkan. Itu pikiran Allah. Pikiran mereka masih pikiran kerajaan. Masih kedudukan, kuasa dan kekayaan. Masih. Sampai menjelang Pentakosta. Mereka masih bertanya. Maka maaf, saya juga tidak mau terlalu menekan Petrus ini goblok sekali. No.
Saya kadang-kadang berpikir ketika kita berkhotbah tokoh-tokoh Alkitab yang gagal, kita terlalu memberikan tekanan-tekanan yang terlalu lebih, seperti kita lebih baik dari dia. Kalau kita mengerti situasi di mana mereka hidup waktu itu, kenapa mereka ambil langkah-langkah seperti itu, kita mungkin sama, bahkan lebih buruk dari mereka. Tapi Tuhan tunjukkan itu supaya apa? Supaya kita jangan mengulang kesalahan mereka. Apa beda kita dengan mereka? Mereka belum menerima wahyu itu lengkap. Kejadian sampai wahyu. Siapa Allah? Mereka belum menerima lengkap. Kita lengkap. Seharusnya kita lebih baik dari mereka. Karena kita sudah diberitahu banyak hal. Tapi kembali lagi, pengetahuan tidak cukup. Tanpa penaklukan diri kepada Kristus. Tanpa menyangkal diri, tidak bisa. Dan akhirnya kalaupun kita bisa bangkit dari kegagalan, sekali lagi, itu bukan kita. Dia. Sekali lagi, hanya Allah yang bisa menolong saudara dan saya. Hanya Dia yang bisa mengangkat saudara dan saya dari segala bentuk kegagalan. Mungkin saudara putus asa. Mungkin saudara bilang, Tuhan, saya sudah capek. Saya mengaku kalah, menyerah. Oh jangan. Tuhan selalu ada. Tangannya selalu terulur buat saudara dan saya. Sudah tahu akhirnya bagaimana perjalanan Petrus? Ketika dia mati, aku tidak layak disalibkan seperti guruku. Biarkan aku disalibkan dengan kepala ke bawah. Dia setia sampai akhir. Tapi bukan dia. Allah bekerja di dalam dia. Saudara, Allah juga mau bekerja dalam saudara dan saya apapun kegagalan kita. Karena lewati itu, dia mau mengajar kita sesuatu. Dan kemudian pelajaran itu yang diberikan kepada kita, kita lanjutkan lagi kepada orang lain. Ada murid lain yang juga perlu teguran, perlu perhatian, perlu kasih sayang. Maka saudara, ketika kita gagal, jangan putus asa. Tuhan yang kita percaya tidak pernah membiarkan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah gagal mengasihi orang yang gagal seperti saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Biarkan Roh Allah bekerja dalam hati saudara. Saya tidak mengerti apa persoalan hidup saudara. Saya tidak tahu kegagalan apa yang sedang saudara alami saat ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan ada dan siap menolong saudara dan saya. Mengangkat saudara dan saya dari segala bentuk kegagalan. Jangan menyerah, tetapi berserah. Malam ini, serahkan semua masalah pergumulan hidupmu. Jangan biarkan rasa putus asa, jangan biarkan rasa kecewa menguasai hati dan pikiranmu. Biarkan firman Tuhan menyentuh hatimu, menjamah engkau. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara yang ada dalam ruangan ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Malam ini saya ingin mendoakan saudara. Siapa yang malam ini sadar bahwa dia gagal dan ingin dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan malam ini mungkin menegur saudara. Buka hati saudara seperti Petrus. Tetap ikut dia. Tapi kuncinya malam ini mari kita berserah kepada dia. Karena kita sadar kita tidak mampu tanpa dia. Mari angkat tangan saudara, dan saya akan mendoakan saudara. Saudara yang ada di rumah, saya tidak tahu kegagalan apa yang saudara alami. Tapi malam ini saya mau beritahu saudara, kasih Allah cukup bagi engkau. Tangannya sedang terulur kepadamu. Dia mau memulihkan engkau, berikan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari hidup yang sulit ini. Ada begitu banyak tantangan, ada banyak godaan. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita seanteronya kepada Dia. Supaya biar Dia menolong kita, menopang kita di setiap perjalanan hidup kita. Dia Mesias yang menderita. Dia menderita supaya orang berdosa diselamatkan. Saudara dan saya juga dibawa untuk mengikuti jalannya. Dan lewat hidup kita juga ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kegagalan, pintu anugerah yang terbuka itu untuk saudara, tapi juga untuk orang yang lain. Maka mari terima anugerah itu, tapi juga kembali dalam hidup saudara tiap hari. Lanjutkan itu kepada orang lain. Ada banyak orang lain yang gagal dan sedang putus asa. Mereka menunggu saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dalam perjalanan hidup kami tahu. Dalam ketidaksetiaan kami seringkali kami gagal. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya pemahaman kami, apa yang kami pikirkan, yang Allah pikirkan. Bukan manusia pikirkan, bukan dunia pikirkan. Berikan kepada kami kepekaan supaya kami tidak mengikuti cara dunia. Kami tidak mengikuti bisikan setan yang selalu membawa kami untuk menjauh dari kehendak-Mu. Dan malam ini Bapa, lihatlah semua tangan yang terangkat kepadamu. Kami orang-orang yang gagal. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Memperhatikan, peduli kepada kami yang sering gagal. Ampuni kami, berikan kami kekuatan baru. Kalau kami sempat putus asa, bahkan mungkin kami sempat buat dosa oleh karena kami kesal, oleh karena kami rasa tidak ada lagi harapan. Tapi malam ini
Kami mau belajar dari Petrus. Kami mau setia sampai pada akhirnya. Ketika Tuhan menjemput kami, biar Tuhan dapati kami. Dalam jatuh bangunnya, kami tetap mengikut Engkau. Sekali mengikut Engkau, kami tidak akan mundur oleh karena masalah. Kami tidak mundur oleh karena kegagalan. Karena kami tahu anugerah-Mu cukup bagi kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami dan terus berikan kepada kami pengertian-pengertian yang benar dari kebenaran-Mu. Dan bila Roh-Mu bekerja dalam hati kami, pikiran kami, setiap hari, malam ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam hidupmu tiap hari. Ingat selalu firman-Nya, lakukan firman-Nya, dan terus berharap bergantung kepada Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.